Hai, para mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia. Di segmen kali ini saya ingin berbagi atau merekomendasikan 5 judul skripsi pendidikan ekonomi yang terbaru, yang paling update atau belum pernah diteliti sebelumnya, karena ini baru saya rangkai, baru saya buat berdasarkan kondisi pembelajaran atau kondisi ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu harus diperhatikan baik-baik, jangan diloncat-loncat supaya teman-teman bisa memahami secara mendetail dan dapat melakukan penelitian dengan topik atau judul ini apabila ada dari kalian yang tertarik. Baik, mari kita bahas satu persatu. Nanti akan dijelaskan secara lebih sistematis mengenai variabelnya seperti apa gitu ya. Kemudian akar masalah dari topik atau judul yang akan diteliti per masing-masing judul. Kemudian juga hipotesisnya jika itu penelitian kuantitatif, dan juga rumusan masalah yang mesti dituliskan di dalam proposal kita. Judul yang pertama, pengaruh gaya komunikasi guru dalam pembelajaran dan kontrol orang tua terhadap academic performance siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA X. Ini di SMA X, silahkan pilih sekolahnya di mana, terserah ya, tingkatannya di mana berdasarkan minat dari kalian masing-masing gitu. Oke, kita bahas dari variabel-variabel judul ini dulu ya. Variabel yang pertama atau variabel X-nya dari judul ini, yang pertama adalah gaya komunikasi guru. Gaya komunikasi guru itu kan setiap guru punya caranya sendiri ya, punya gayanya sendiri, dan gaya-gaya komunikasi itu juga secara langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi terhadap pemahaman siswa, ya kan? Kalau komunikasinya sistematis, kalau komunikasinya sesuai dengan bahasa siswa di berbagai level, maka kemungkinan untuk dipahami lebih mendalam oleh siswa itu lebih tinggi dibanding guru yang textbook gitu kan. Itu variabel X yang pertama. Variabel X yang kedua adalah kontrol orang tua siswa. Kontrol orang tua siswa itu di rumah atau di luar sekolah lah gitu ya. Kalau di rumah siswa itu dikontrol, misalkan jam belajarnya harus belajar jam berapa begitu kan, dan seterusnya. Itu kan pasti akan menciptakan pembiasaan atau habitus bagi siswa di dalam belajar, sehingga pasti itu akan mempengaruhi terhadap performa akademiknya. Itu ada dua variabel X. Kemudian variabel X ini mengintervensi atau mempengaruhi terhadap variabel Y. Variabel Y-nya adalah academic performance. Academic performance itu adalah performa akademiknya, tinggi atau rendah performa akademiknya. Performa akademik itu terkait dengan salah satu yang paling dapat ditunjukkan adalah hasil belajar. Hasil belajar, kemudian prestasi belajar. Misalkan kita melihat dari nilainya seperti apa, prestasinya seperti apa. Permasalahan dari judul ini adalah bahwa guru itu sangat penting posisinya, ya. Guru itu sangat mempengaruhi apakah siswa itu akan memiliki academic performance atau performa akademik yang baik, yang tinggi atau rendah. Meskipun tiap-tiap siswa pasti berbeda. Tetapi guru yang paham tentang bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana melakukan pendekatan yang baik, kemudian strategi apa yang cocok terhadap masing-masing siswa yang berbeda-beda itu mungkin di tiap kelasnya atau tiap individunya, maka guru itu pasti cara komunikasinya akan menyesuaikan kalau dia memahami terhadap bagaimana pentingnya komunikasi untuk menyampaikan pesan tentang materi. Apalagi sekarang kondisinya kondisi pandemi, daring kan. Inilah kita ingin tahu bahwa gaya komunikasi dari guru itu akan mempengaruhi pemahaman siswa. Nah, ketika pemahaman siswa meningkat, maka prestasinya atau performa akademiknya akan lebih meningkat. Kemudian yang kontrol orang tua. Selama pembelajaran daring itu orang tua harus punya kontrol lebih ketat terhadap siswa karena dia tidak berinteraksi dengan siapa-siapa, maksudnya tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Sehingga kondisi ini kalau tidak didampingi oleh orang tua atau paling tidak habit
di rumah, jam berapa harus belajar, jam berapa harus mengerjakan tugas, dan seterusnya gitu. Itu kalau tidak dikontrol, maka performa akademiknya akan turun. Jadi, dua variabel X ini sebagai masalah penting yang akan mempengaruhi, yang akan dilihat nanti, diuji nanti pada seperti apa academic performance-nya. Itu masalahnya. Kemudian, bagaimana kita menyusun hipotesis dari judul ini? Oke, kita susun hipotesisnya. Hipotesisnya adalah terdapat pengaruh gaya komunikasi guru dalam pembelajaran dan kontrol orang tua terhadap academic performance siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA X. Ini nanti bisa dirubah sesuai dengan kriteria sekolah yang diambil objeknya oleh adik-adik sekalian. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana gaya komunikasi guru dalam pembelajaran ekonomi di SMA X. Kemudian yang kedua, bagaimana kontrol orang tua dalam pembelajaran terhadap siswa di luar sekolah. Di luar sekolah itu maksudnya di rumah gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apakah ini berkaitan dengan hipotesis yang kita bangun. Ini yang paling inti dari rumusan masalah judul ini. Apakah gaya komunikasi guru dalam pembelajaran dan kontrol orang tua berpengaruh terhadap academic performance siswa dalam mata pelajaran ekonomi di SMA X? Yang kedua, pengaruh kemajuan e-commerce, kondisi pandemi COVID-19, dan motif meraih penghasilan terhadap motivasi berwirausaha pada generasi milenial. Ini bisa generasi milenial atau bisa generasi Z atau kepada mahasiswa ekonomi. Ya, tinggal dipilih objeknya ini atau subjek dari penelitian ini. Nah, variabel dari judul ini ada 4 variabel di sini. Ada 3 variabel X dan ada 1 variabel Y. Yang pertama adalah kemajuan e-commerce. E-commerce itu seperti penyedia jasa jual beli online. Itu kan sekarang pasar sudah berpindah ke sana kan. Kalau di ekonomi pasti sudah tahu banget. Kemudian yang kedua, ini yang tadi itu adalah variabel X yang pertama. Variabel X yang kedua, kondisi pandemi COVID-19. Kan dibatasi jarak tuh. Tidak boleh, meskipun sekarang sudah mulai longgar ya, tapi ini tetap berpengaruh. Bahwa kita berkerumun itu tetap ada rasa ketakutan di masyarakat kan. Kemudian motif meraih penghasilan. Siapa sih yang nggak mau punya penghasilan sendiri? Terutama di tingkat generasi-generasi milenial atau remaja atau mahasiswa. Ya kan? Jadi itu variabel X yang ketiga. Kemudian itu akan diuji apakah mempengaruhi terhadap motivasi berwirausaha pada generasi milenial atau generasi Z atau pada mahasiswa. Generasi Z itu kalau dilihat dari tahun lahirnya adalah generasi kalian. Kalau generasi milenial itu generasi saya. Atau nanti bisa dipilih pada mahasiswa ekonomi gitu misalnya ya. Oke, masalah dari judul ini adalah bahwa e-commerce terutama didorong oleh kemajuan industri 4.0. Kemajuan di bidang akses informasi, kemajuan di bidang internet dan seterusnya. Itu kemudian mendorong pasar yang dulunya konvensional ke dunia digital. Ya, kita tidak bisa tolak sekarang. Karena kenyataannya kita hidup di masyarakat di mana era digital itu mempengaruhi hampir seluruh kehidupan kita. Ini menjadi bagian yang mesti dijelaskan nanti di latar belakang masalah. Kemudian kondisi pandemi COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19 itu membatasi orang. Ada kebijakan dari negara tentang pembatasan sosial seperti PPKM, kemudian PSBB sebelumnya, hingga hari ini itu Omikron masih menghantui kita. Sehingga ini kondisi pandemik itu mempengaruhi kondisi ekonomi yang konvensional tadi, yang harus bertransaksi secara langsung. Kemudian motif meraih
penghasilan. Seperti saya katakan tadi, bahwa setiap orang tidak mungkin dia tidak ingin memiliki penghasilan sendiri, ya kan? Apalagi di era sekarang, banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi milenial, generasi Z, atau pada mahasiswa, terutama di bidang ekonomi gitu ya. Banyak hal yang bisa digunakan. Tujuannya adalah untuk memiliki penghasilan. Jadi disinilah korelasinya, masalah yang ingin kita teliti, bahwa semua yang variabel X itu mempengaruhi, sedikit banyak mempengaruhi, nanti kita buktikan terhadap motivasi orang. Karena kan semakin meningkat nih generasi-generasi milenial itu yang berwirausaha atau berbisnis dengan jenis-jenis bisnis yang mereka minati gitu. Oke, bagaimana kita menyusun hipotesisnya? Yang pertama adalah terdapat pengaruh kemajuan e-commerce terhadap motivasi berwirausaha pada generasi milenial atau generasi Z atau pada mahasiswa ekonomi. Nah, ini sebagai hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh kondisi pandemi COVID-19 terhadap motivasi berwirausaha pada generasi milenial atau generasi Z atau generasi mahasiswa ekonomi gitu, atau mahasiswa jurusan ekonomi gitu ya. Kemudian yang ketiga, terdapat pengaruh motif meraih penghasilan terhadap motivasi berwirausaha pada generasi milenial atau generasi Z atau generasi atau mahasiswa gitu ya, mahasiswa ekonomi dalam hal ini. Perlu saya katakan, perbedaan motif dan motivasi itu beda. Motif itu adalah sesuatu tujuan, tujuan yang terpendam dalam diri kita. Sementara motivasi itu semangat untuk kita melakukan sesuatu dari motif itu. Kalau misalkan kita ingin punya penghasilan, kemudian kita punya motivasi untuk berwirausaha, itu. Kemudian rumusan masalahnya kita susun. Bagaimana rumusan masalahnya? Rumusan masalah yang pertama, bagaimana motivasi berwirausaha pada generasi milenial atau generasi Z atau pada mahasiswa ekonomi. Nanti disesuaikan yang mana yang mau dipilih. Kemudian yang kedua, apakah kemajuan e-commerce, kondisi pandemi COVID-19 dan motif berpenghasilan berpengaruh ini bisa ditaruh berpengaruh positif atau berpengaruh signifikan, bisa ditulis seperti itu ya, terhadap motivasi berwirausaha pada generasi milenial, generasi Z atau pada mahasiswa ekonomi. Judul yang ketiga, dampak pembelajaran jarak jauh terhadap tingkat efikasi diri siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Ini bisa ditulis dalam kurung, ya. Survei terhadap siswa SMA dalam hal ini pada masa penerapan pembelajaran jarak jauh di SMA X. Masalah dari judul ini, kita tahu sendiri. Selama pembelajaran jarak jauh itu banyak sekali fenomena-fenomena yang dikeluhkan baik oleh guru, oleh orang tua, dan oleh siswa, ya kan? Keluhan-keluhan itu terkait karena siswa harus belajar dari rumah, harus dikontrol juga oleh orang tua, dan seterusnya. Kemudian secara psikologi ini berdampak, ya. Makanya kita ingin kaitkan ini dengan efikasi diri. Efikasi diri itu adalah kepercayaan diri pada seseorang terkait dengan kemampuan orang itu untuk menyelesaikan satu tugas tertentu. Ini kita kaitkan dengan pembelajaran. Apakah pembelajaran jarak jauh itu berdampak terhadap efikasi diri, kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas terkait dengan mata pelajaran, terutama di sini dalam bidang ekonomi. Apakah tingkat efikasi dirinya rendah gitu atau tetap tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas, karena tugas-tugas itu lebih banyak ya daripada belajar tatap muka gitu. Hampir setiap mata pelajaran memberikan tugas kepada siswa. Nah, ini yang mau kita uji.
Bagaimana tingkat efikasi diri, tingkat kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, tingkat kepercayaan diri ya si siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Nanti kita bisa lihat dari situ, survei kepada siswa-siswa selama pembelajaran jarak jauh itu. Oke, bagaimana hipotesisnya? Hipotesisnya adalah terdapat dampak pembelajaran jarak jauh terhadap tingkat efikasi diri siswa pada mata pelajaran ekonomi dalam hal ini ya. Kita taruh kasusnya. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses pembelajaran jarak jauh ya pada mata pelajaran ekonomi di SMAX. Proses yang dimaksudkan adalah prosesnya secara umum seperti apa. Nanti kita bisa tahu dari jawaban-jawaban siswa. Oke, kemudian yang kedua, ini berkaitan langsung dengan hipotesis yang kita bangun. Apakah pembelajaran jarak jauh berdampak terhadap tingkat efikasi diri siswa dalam mata pelajaran ekonomi di SMA X? Judul berikutnya, hubungan pengetahuan finansial literasi dengan kontrol diri terhadap pola perilaku konsumtif mahasiswa. Ini bisa mahasiswa jurusan ekonomi di kampus kamu, atau mahasiswa di fakultas kamu, atau mahasiswa di mana yang bisa dipilih oleh adik-adik sekalian. Ini kita ingin tahu tentang hubungan pengetahuan finansial literasi dengan kontrol diri terhadap pola perilaku konsumtif. Variabel X dari judul ini adalah pengetahuan finansial literasi. Ini variabel X. Ini hanya ada satu ya. Ingin kita uji, ini apakah punya hubungan signifikan dengan kontrol diri terhadap pola perilaku konsumtif mahasiswa. Jadi masalahnya generasi-generasi kita ini, generasi-generasi milenial, kita saja sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat susah membedakan mana kebutuhan pokok, tersier, dan sekunder. Terkait dengan pengetahuan finansial, bagaimana mengelola keuangan agar kita tidak mengkonsumsi berlebihan gitu terhadap sesuatu. Kadang-kadang kita fanatik terhadap merek-merek tertentu sehingga kita mengkonsumsi berlebihan gitu dan seterusnya. Nah, kemudian hipotesisnya seperti apa? Hipotesisnya adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan pengetahuan finansial literasi dengan kontrol diri terhadap pola perilaku konsumtif mahasiswa. Ini nanti mahasiswanya mana dituliskan saja. Rumusan masalahnya dari judul ini, yang pertama, bagaimana pengetahuan finansial literasi pada mahasiswa? Mahasiswa apa? Mahasiswa X di sini ya. Mahasiswa jurusan ekonomi, fakultas apa gitu kan. Kemudian yang kedua, apakah pengetahuan finansial literasi berhubungan positif dan signifikan dengan kontrol diri terhadap pola perilaku konsumtif pada mahasiswa? Judul yang terakhir, strategi guru dalam meningkatkan self-regulated learning siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMAX. Judul ini bisa diteliti secara kualitatif maupun kuantitatif. Dua-duanya, kalau kualitatif atau kuantitatif, itu sifatnya deskriptif. Karena ini tidak menguji hipotesis, kita hanya ingin menggambarkan strategi guru itu seperti apa sih dalam meningkatkan self-regulated learning. Self-regulated learning itu adalah belajar mandiri, pembelajaran mandiri. Jadi sederhananya, bagaimana strategi guru itu dalam meningkatkan pembelajaran mandiri pada siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMAX, terutama pada masa pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu guru harusnya punya strategi khusus untuk meningkatkan motivasi belajar mandiri pada siswa karena guru tidak bisa bertemu langsung dengan siswa. Oleh karena itu, saya yakin guru punya memerintahkan paling tidak, ayo belajar secara ini. Dengan apa? Salah satunya dengan tugas kan. Meskipun tidak secara langsung, pasti dalam praktiknya ada, karena dia ngasih tugas. Pasti memberikan motivasi supaya di rumah ingat belajar ya, kan pasti begitu.
karena kita tidak bisa ketemu langsung, tidak bisa belajar langsung. Jadi terkait dengan itu kita ingin lebih tahu, ingin mendeskripsikan bagaimana strategi guru itu dalam hal meningkatkan pembelajaran mandiri pada siswa pada penerapan pembelajaran jarak jauh ini. Masalahnya jelas adalah salah satunya karena kita selama beberapa tahun ini melakukan proses pembelajaran itu melalui daring, melalui online, melalui tugas-tugas kepada siswa, tidak bisa bertemu langsung. Kalaupun bertemu langsung beberapa bulan yang lalu sempat saya senang sekali karena melihat anak-anak SMA itu pakai seragam di jalanan, itu senang banget saya lihatnya. Kenapa? Artinya sudah mulai normal, tapi tiba-tiba ada Omikron lagi kan, kemudian harus di rumah lagi. Saya tahu kondisi itu tidak mudah dalam hal belajar mengajar bagi guru dan siswa. Oleh karena itu, strategi pembelajaran self-regulated learning itu harus diterapkan oleh guru. Harus diterapkan dalam artian harus guru punya strategi bagaimana meningkatkan itu, gitu loh maksud saya. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi guru dalam meningkatkan self-regulated learning siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA X. Kemudian yang kedua, apakah strategi tersebut efektif dalam meningkatkan self-regulated learning pada siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA? Baik, teman-teman sekalian, itulah 5 judul skripsi pendidikan ekonomi yang terbaru, yang paling update, belum pernah diteliti karena saya buat untuk mahasiswa pendidikan ekonomi atau ekonomi murni karena ada beberapa ekonomi yang bisa diteliti oleh ekonomi murni. Kalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan atau perlu didiskusikan atau ada sesuatu yang kurang paham, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar channel ini atau bisa ke IG saya, nanti DM. Cari saja IG saya di channel ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam dari saya.